Ini adalah kelanjutan dari pelajaran-pelajaran kita yang lalu, ya. Dan ini gambar ini sudah pernah saya sampaikan kepada kita, cuman kemarin kita sampaikan secara sekilas karena waktu, dan pada kesempatan ini saya akan membedah bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, ya. Jadi rangkaian pembelajaran kita tentang pembangunan moral, ya, pembenahan perilaku kita, ya. Kemarin kita sudah belajar, ya, tentang bagaimana setan bekerja melalui kebenaran, yaitu dengan menyusup-nyusupkan atau menyisipkan di antara kebenaran. Jadi dia tidak datang dengan memberikan kepalsuan, ya, tapi dia memberikan kebenarannya itu tambah-tambah dan kurang-kurang. Sehingga bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran secara benar, lengkap, dan tidak memahami prosedur mempelajari Alkitab dengan benar, maka ketika ada sisipan-sisipan, ya, ketika ada tambahan-tambahan, atau ketika ada pengurangan-pengurangan, maka orang itu berpotensi untuk juga terjerat. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengamati secara benar, ya, kebenaran Allah itu bagaimana disampaikan kepada kita. Melalui Sakaria pasal 4, bagaimana itu disampaikan. Bisakah seseorang menambah-nambah atau mengurang? Adakah syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam menambah dan mengurang? Ya, ataukah boleh seseorang yang bukan jabatan nabi menghilang-hilangkan atau memotong-motong bagian-bagian di dalam setiap kebenaran? Itu harus dipahami dengan benar. Yaitu dari sisi kebenaran. Terus yang kemarin kita juga udah lihat dari sisi yang kedua, yaitu keluarga. Ya, kemarin kita sudah sama-sama keluarga, contohnya kita tahu, ya, yang menjatuhkan Adam siapa? Keluarga. Ya. Yang menjatuhkan Samson siapa? Keluarga. Yang menjatuhkan Daud? Keluarga. Yang menjatuhkan Salomo? Salomo, saudara-saudara sudah baca, Salomo punya istri 1000. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 1000 orang. Ya. Terus si Daud juga jatuh, Salomo juga jatuh, semuanya jatuh karena keluarga. Jadi karena mengasihi, karena cinta kasih, ya. Itu potensi untuk menjadi sarana bagi setan untuk menjatuhkan. Yang ketiga, kemarin kita juga sudah sama pelajari tentang mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri ini mengasihi diri, menyayangi diri untuk tidak dihina orang, ya, tidak dikecilkan orang, diremehkan orang. Itu sebuah sarana-sarana kita menjadikan diri kita yang utama. Ya, itu adalah salah satu jerat-jerat yang setan lakukan. Nah, pada kesempatan ini saya coba mau menunjukkan kepada saudara jerat yang bisa menjatuhkan manusia. Yang pertama adalah dari Keluaran 20 ayat 5, kita sama-sama baca. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci. Ya. Jadi hakikatnya manusia itu seperti ini dia. Mari kita lihat. Jadi manusia itu tidak ada yang dari lahir suci. Bagaimana orang Katolik mengajarkan bahwa bayi itu lahir dalam kondisi suci, itu tidak ada. Jadi yang berlaku adalah Keluaran 20 ayat 5. Jadi Tuhan itu telah menyampaikan cemburunya yang membalas kepada keturunan gilir ketiga dan gilir keempat. Jadi warisan dosa itu turun kepada anaknya. Ya. Jadi Adam dan Hawa menurunkan kepada Kain dan Habel. Kain dan Habel turunkan lagi kepada Kain, menurunkan kepada keturunannya. Habis itu Set sebagai pengganti Habel pun juga mendapatkan warisan dari bapaknya. Jadi sampai di ujung dunia sekarang itu tidak ada satu manusia pun yang lolos daripada warisan-warisan orang tuanya. Ya. Oke? Walaupun ingat saudara-saudara, ada satu manusia yang tidak ikut tercemar dengan warisan-warisan dosa orang tuanya. Siapakah dia? Ada yang bisa jawab? Semua manusia. Abraham mempunyai warisan dosa dari orang tuanya. Ishak, ya, Yusuf, ya, Daud, Elia, Henos sekalipun yang adalah manusia yang tidak perlu merasai mati. Elia yang tidak pernah merasai mati pun juga sama, telah mempunyai dosa turunan.
Ya. Hanya satu manusia yang tidak pernah merasai warisan dosa, yaitu siapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Yesus. Yesus, benar. Kalau saudara renung-renungkan, walaupun kita sudah baca itu di dalam Alkitab ada silsilah Yesus. Yesus keturunan dari orang tua yang sudah benar-benar dijaga, ya, orang tua yang baik, ya, garis keturunan yang benar-benar orang-orang benar. Tapi ingat, Yesus itu bukan darah daging dari orang tua itu hanya lewat dari dalam kandungannya Ibu Maria, ya, tapi tidak melalui suatu perkawinan biologis. Jadi artinya Yusuf dan Maria itu tidak mewariskan dosa apapun kepada Yesus, karena Yesus bukan hasil dari perkawinan biologis. Jadi beda sama Abraham, Ishak, Yusuf, Daud, Elia, Henokh, itu beda. Yesus seorang dirilah di dunia ini. Walaupun dia datang sebagai manusia, tapi manusia yang benar-benar ciptaan baru lah artinya. Jadi benar-benar tidak pernah mengenali yang namanya dosa baik pun dari warisan. Jadi betapa daya tahannya Yesus jauh di atas semua manusia-manusia. Kira-kira demikian. Oke? Enco, Ya, Tante gimana Tante? apa pernah baca di buku Keluaran apa mereka bayar perpuluhan kepada siapa tuh yang dia tidak punya dia tidak punya orang tua. Coba Enco ingat siapa? Orang-orang zaman perjanjian lama bayar perpuluhan kepada dia. Siapa ya? Melkisedek, Tante. Melkisedek ya? Dia ya. juga kan nggak ada orang tuanya. Iya, tapi kan itu tidak ada orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah meninggal. Bukan berarti dia bukan keturunan manusia. Dia bukan berarti dia bebas daripada warisan-warisan dosa dari orang tuanya. Ya. Iya. Tidak ada satu manusia pun yang seperti Yesus yang lahir cuma numpang lewat. Ya. Sama halnya kayak janjinya Yohanes Pembaptis, janjinya kepada Samson. Ya, janji lagi Tuhan kepada siapa lagi yang dijanjikan di dalam? Apa yang dijanjikan soal kelahirannya itu Ishak juga ya. Ishak itu juga itu tetap kelahiran biologis ya. Walaupun itu keinginan roh ya, sedangkan si Ismail itu adalah keinginan daging. Tapi tetap Ishak adalah kelahiran melalui mekanisme atau prosedur biologis. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita coba lihat di dalam gambar berikut ini, inilah profil manusia. Jadi manusia dari sejak lahir adalah seperti ini. Dela, boleh geser, Del? Ya. Ini kita coba memahami secara luas ya. Nah, kita coba lihat di sini. Ini Amaran jilid 1, Dela atasnya dulu, Del. Amaran jilid 1. Supaya senantiasa diingat, ya manusia yang pertama sudah punya warisan dosa. Ya, jadi artinya manusia ini sudah punya kecenderungan berbuat dosa dari sejak lahir. Tidak ada yang sebersih Yesus. Supaya senantiasa diingat bahwa hanya ada dua penguasa pikiran di dunia itu, yaitu pikiran dari Allah dan pikiran dari setan. Kita sebagai orang-orang berdosa telah dilahirkan dengan pikiran setan. Ya, jangan kita bilang Yesus juga lahir dari dalam pikiran setan, karena Yesus tidak melalui mekanisme proses biologis. Yesus sendiri yang berbeda dari semuanya. Abraham pun juga dari mekanisme yang sama. Jadi artinya Abraham juga dilahirkan di dalam pikiran setan. Ishak, Henokh, ya, Elia sekalipun, Victor Hutef sekalipun, itu sama dilahirkan dengan pikiran setan. Dan pikiran ini tinggal dengan kita sampai kelak kita dilahirkan kembali. Ya, yaitu lahir oleh roh dan dengan pikiran Allah. Jadi Yesus beda. Yesus itu mau dilahirkan kembali atau tidak dilahirkan kembali, dia sama saja karena dia tidak dilahirkan dari pikiran setan. Ya, jadi baptisannya yang Yesus lakukan, kelahirannya kembali yang dilakukan oleh Yesus itu hanya suatu formalitas. Beda dengan kita, kelahiran kita kembali itu sangat penting ya untuk merubah pikiran kita yang dari pikiran setan
menjadi pikiran roh. Ya, apabila baptisan kita itu benar. Lalu untuk berbuat yang benar katanya, maka kita harus berbuat bertentangan terhadap apa yang dibisikkan oleh pikiran daging kita. Ya, ingat kita ini belum diubahkan. Jadi walaupun kita sudah dibaptiskan, ya, tapi tetap saja pikiran kita masih berada di dalam pikiran kita, daging kita, ya. Jadi kita mau melakukan yang benar, kita harus bertentangan dengan diri kita. Ya, itulah yang menjadi hal yang mempersulit kita. Sehingga yang seperti tadi kita baca, kita sering menunda-nunda, kita mencari maaf, ya. Oke, boleh digeser. Oh. Ada 15 lembar, mudah-mudahan cukup ya waktunya. Ya, nah sekarang setelah kita lihat dari amaran sekarang dan penjelasan dari keluaran tadi, yang dimana manusia benar-benar tidak bisa keluar dari kondisi yang aslinya dari awal sejak lahir, ya, kita lihat di dalam gambar ini. Ini ilustrasi dari gambar ini memudahkan kita lihat. Jadi ini artinya hasil dari perkawinan biologis, jadilah seorang bayi. Dan si orang bayi ini bukanlah seperti pemahaman orang Katolik tadi yang dibilang bersih. Ya, itu hanya Yesus seorang diri. Ya, tetapi kita sudah lahir berikut dengan warisan berkat dan doa turunan. Ya, dan berikut tambahan lagi dari pendidikan rumah tangga. Nah, pendidikan rumah tangga ini juga hasil dari apa yang dilakukan orang tua, itu akan membentuk tabiat kita. Jadi diri kita ya dari sejak kecil itu sudah tidak bersih. Artinya kita murni berasal daripada warisan dari orang tua, baik berkat maupun dosa, maupun juga hasil dari didikan rumah tangga. Kalau didikan rumah tangganya ini benar, jadilah dia Samuel. Tapi kalau didikan rumah tangganya tidak benar, jadilah Hofni dan Pinehas. Saudara-saudara tahu Hofni dan Pinehas itu siapa? Anaknya Imam Eli. Ya, jadi artinya tabiat terbentuk. Jadi tabiat manusia ini terbentuk tergantung daripada warisannya bagaimana, warisan orang tuanya bagaimana. Kalau orang tuanya itu pelanggar hukum, ya, terus habis itu pendidikan rumah tangganya juga tidak melakukan perubahan pembenaran oleh iman, rumah tangganya bukan rumah tangga dari orang tua yang beragama, maka tabiatnya pun terbentuk. Kira-kira ini yang membentuk manusia, baik umat Allah maupun yang tidak umat Allah, jadilah seperti ini. Oke, lanjut deh lah. Ya, ingat ya, posisinya gambarnya adalah seperti itu, itulah manusia. Jadi jangan ada yang merasa GR sendiri, merasa diri, oh saya itu orang bersih, saya orang suci, orang tua saya. Nggak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi jangan sombong. Jangan saudara mengukur diri saudara jadi alat untuk mengukur orang lain. Jangan. Ya, karena manusia lain-lainnya sama saja dengan saudara. Ya, artinya dari asal yang pikiran setan. Yang seperti tadi kita baca. Ya. Kecuali nanti setelah dia melakukan lahir kembali. Ya, lahir kembalinya itu juga tergantung dari pembenaran oleh imam. Belajar A sampai Z-nya bagaimana. Ya, kalau dia belajar A sampai Z-nya ternyata Z-nya bukan kebenaran makanan pada waktunya, masih ada kebenaran yang kurang, maka baptisannya tidak bermanfaat, tidak sah. Ya, maka pikiran setannya tidak hilang. Ya. Oke, kita lanjut. Cerita awalnya bagaimana sih kebiasaan dunia muncul dalam umat Allah? Nah, ini kita lihat ya. Cerita awalnya ini dalam buku PB1 ya, Para Nabi dan Bapak 1 halaman 380. Ini sudah pernah kita bahas, cuman saya coba mengulangi lagi kepada saudara. Kita melihat bagaimana manusia ini terbentuk. Ya, ya tadi kita lihat sudah warisan dan pengaruh orang tua menjadi tabiat. Ya, sekarang ini ada pengaruh dari lain lagi, yaitu lingkungan. Nah, ini yang tadi sesuai judulnya pergaulan. Ya, itu pergaulan belum kita masukkan tadi di dalam gambar anak bayi tadi ya. Kita terus. Tuhan telah memilih Ibrahim. Tentang dia Tuhan berkata, Ibrahim telah menurut firman-Ku dan telah dipeliharakannya syarat-Ku dan segala perasaanku dan hukum. Kepadanya telah diberikan upacara sunat yang menjadi satu tanda bahwa mereka yang menjalankannya telah diserahkan kepada pelayanan akan Allah.
Satu janji bahwa mereka akan tetap memisahkan diri daripada penyembahan berhala dan akan menurut hukum Allah. Itu adalah janji. Ya, ingat satu janji bahwa mereka akan tetap memisahkan diri dari penyembahan berhala dan akan menurut hukum Allah. Itu janjinya. Tapi bagaimana? Apakah mereka konsisten dengan janjinya? Mari kita baca. Kegagalan daripada keturunan Ibrahim untuk memelihara janji ini sebagaimana ditunjukkan oleh kecenderungan mereka untuk mengadakan persekutuan dengan orang kafir dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka adalah penyebab dari pengembaraan dan perhambaan mereka di Mesir. Ya. Jadi kalau mereka tuh seandainya orang-orang keturunan Ibrahim ini dia konsisten memegang janjinya Allah untuk menjauhkan diri dengan bangsa-bangsa sekitar atau tidak bergaul, ya, maka mereka tentunya tidak akan berada di dalam perhambaan di Mesir. Jadi perhambaan di Mesir itu adalah akibat mereka membuka diri untuk berhubungan dengan bangsa-bangsa sekitar. Dia tidak memisahkan diri dengan para penyembah-penyembah berhala. Harusnya bagaimana? Harusnya umat Allah harus memisahkan diri dengan para penyembah. Bagaimana halnya dengan kita sekarang? Kita berada di dalam sebuah bangsa yang sudah terlanjur di tengah-tengah kita hidup, ya. Lalu bagaimana? Tentunya kita otomatis berada di dalam perhambaan Mesirnya kita sendiri. Perhambaan Mesirnya orang Israel sudah lewat, tapi perhambaan Mesirnya kita sendiri kita sedang jalani, ya. Jadi artinya kita punya perjuangan yang harus kita lakukan, ya. Kita terus. Tetapi di dalam pergaulan mereka dengan penyembah-penyembah berhala itu dan dengan takutnya mereka secara terpaksa kepada orang Mesir, hukum ilahi itu telah dinodai oleh kejahatan dan pengajaran-pengajaran kekafiran yang kejam itu. Jadi artinya hukum Allah itu jadi rusak di tangannya orang Israel setelah orang Israel itu bergaul. Ya. Jadi ingat hukum Allah itu jadi rusak karena pergaulan. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, ia telah turun ke atas gunung Sinai dengan dibungkus oleh kemuliaan dan dikelilingi malaikat-malaikatnya. Dan di dalam keagungannya yang hebat itu, ia telah mengucapkan hukumnya di hadapan segala bangsa. Ya. Nah, baru di zamannya Israel, karena bangsa Israel ini merusak hukum Allah, maka Tuhan menjaga. Tuhan tidak rela hukumnya dirusak. Tuhan datang ke gunung Sinai, menulis hukumnya di atas batu, ya, supaya hukum 10-nya itu tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Ya, Tuhan sendiri yang turun menuliskannya dan menyampaikan kepada bangsa Israel. Oke, dan jadi suatu hukum yang berlaku bagi kita sampai di akhir hukum yang kekal. Ya, oke, lanjut. Bangsa campuran yang telah keluar bersama-sama dengan orang Israel. Nah, ini akibat dari pergaulan, ya. Bangsa campuran yang telah keluar bersama-sama dengan orang Israel dari Mesir adalah satu sumber daripada pencobaan dan kesulitan yang terus-menerus. Nah, ya. Jadi akhirnya bangsa Israel ini setelah di Mesir sudah rusak, terus dia sudah bercampur, akhirnya keluarnya pun bersama-sama dari Mesir. Ini adalah salah satu sumber pencobaan dan kesulitan yang terus-menerus. Artinya bangsa yang campuran ini ikut keluar dari Mesir, kan? Artinya ikut sampai di perjalanan bangsa Israel. Jadi jangan heran kalau di dalam perjalanan bangsa Israel kita lihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum. Karena apa? Karena mereka adalah hasil dari campuran. Ya, campuran daripada pelanggaran janji Allah untuk memisahkan diri dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Jadi artinya Mesirnya sudah dibawa keluar, walaupun fisiknya sudah keluar dari Mesir, tapi pengaruh dosa-dosa yang tadi di dalam Mesir itu tetap dia bawa terus sampai di tanah Kanaan. Oke, kita lanjut. Mereka mengaku telah meninggalkan penyembahan berhala dan berbakti kepada Allah yang benar. Tetapi pendidikan dan latihan yang diterima pada masa kecil telah membentuk kebiasaan dan tabiat mereka. Nah, jadi ingat gambar yang tadi, itu kalau rumah tangganya tadi itu berantakan, ya, itu sudah membentuk tabiat mereka. Ya. Dan mereka juga sudah punya warisan-warisan. Jadi seorang manusia kecil itu sudah terbentuk karakternya.
Jadi sudah susah untuk dibenahi. Kecuali apa? Dilahirkan kembali. Tadi kan kita sudah sama-sama baca ya. Dan sedikit banyaknya mereka telah dinodai oleh penyembahan berhala dan oleh sikap tidak hormat kepada Allah. Mereka lah yang paling sering menimbulkan pertengkaran dan yang pertama bersungut-sungut. Dan mereka telah mempengaruhi perhimpunan itu dengan kebiasaan-kebiasaan penyembahan berhala mereka dan persungutan mereka kepada Allah. Jadi ini akibat apa? Akibat berhubungan dengan bangsa-bangsa sekitar. Ya, coba bangsa Israel waktu dulu konsisten dengan janji kepada Abraham, mungkin ini tidak akan terjadi. Kita terus. Allah memanggil Israel dan memberkati serta meninggikan mereka, bukan supaya mereka melakukan penurutan mereka terhadap hukumnya, maka mereka saja yang akan menerima belas kasihan serta berkat-berkatnya, melainkan agar supaya melalui mereka ia dapat menyatakan dirinya kepada segenap penduduk dunia ini. Jadi Tuhan memanggil bangsa Israel, tujuannya untuk Tuhan bisa menyatakan dirinya Tuhan kepada bangsa sekitar di dunia ini. Untuk kegenapan maksud inilah ia telah memerintahkan agar mereka tetap menjadi bangsa yang berbeda. Ya, jadi demi untuk menamanya Tuhan itu bisa harum di dunia, Tuhan minta supaya bangsa Israel ini jaga. Jangan kamu sama dengan bangsa-bangsa sekitar daripada bangsa-bangsa penyembah berhala. Itu yang Tuhan minta. Jadi selain dia juga harus menjunjung tinggi janjinya yang tadi, yang ternyata janjinya juga sudah dia kalahkan. Nah, ini yang berikutnya Tuhan minta kamu harus beda dengan dunia sekitar, ya. Tetapi apakah mereka patuh? Kita coba lihat. Penyembahan berhala dan segala dosa yang mengikutinya adalah sangat memuakkan di hadapan Allah, dan ia memerintahkan umatnya agar jangan bercampur baur dengan bangsa lain dan meniru perbuatan mereka serta melupakan Allah. Ia melarang perkawinan bahwa mereka dengan penyembah-penyembah berhala agar jangan hati mereka dipalingkan daripadanya. Adalah sama perlunya pada waktu itu seperti halnya sekarang ini, agar umat Allah itu suci, tidak ternoda oleh yang duniawi. Mereka harus memelihara diri bebas dari roh yang demikian, sebab itu berlawanan dengan kebenaran. Tapi Allah tidak bermaksud agar umatnya dalam sikap menyendiri dan merasa diri benar harus memencilkan diri mereka dari dunia ini, sehingga mereka tidak mempunyai pengaruh kepadanya. Ini yang Om Nono tadi nanya ya. Jadi pada dasarnya mereka tetap harus berbeda, Om. Ya, walaupun mereka dilarang untuk mengucilkan diri ya, memencilkan diri. Ya, memencilkan diri ini yang bagaimana? Nanti kita akan baca lebih lanjut. Ya, juga berhubungan dengan mereka, tetap berhubungan dengan mereka pun tetap ada batasan-batasannya. Ya, bukan berarti terus akhirnya oh ya udah kalau gitu kita bersatu lagi dengan dunia. Bukan. Ingat, ini dari kita udah baca yang di atas. Jangan gara-gara kita baca satu paragraf ini terus yang di atas itu kita buang semua. Itu kan praktek orang-orang beragama pada umumnya begitu. Ya, ketika dia membaca sesuatu statement yang nyambung dengan dirinya, yang dia sukai, dia lupakan semua yang di atasnya. Jangan kita buat begitu. Kita ingat bahwa semuanya itu sama. Jadi artinya punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi kita harus pahami secara keseluruhan. Ini maksudnya kemana? Ya. Jadi artinya tidak boleh memencilkan diri, tapi bukan berarti kita sama dengan dunia. Tadi kan sudah kita baca di PB 1386 3.3 dibilang kita harus berbeda. Ya. Jadi walaupun kita tidak memisahkan diri, tidak memencilkan diri dari dunia, tapi kita tetap harus menjaga tetap berbeda, jangan sama. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya umat bangsa Israel ini ya sama dengan dunia. Itu yang mengecewakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Nanti kita akan baca. Setan terus-menerus berusaha mengalahkan umat Allah dengan menghancurkan tembok-tembok pemisah. Ya, nah, jadi Tuhan sudah benar. Tuhan sudah bilang kamu tidak boleh memencilkan diri, tapi kamu harus berbeda. Nah, kata-kata berbeda ini sama setan terus-menerus dihancurkan tembok pemisahnya. Ya, tembok pemisah yang memisahkan mereka dari dunia ini. Israel kuno terbujuk melakukan dosa pada waktu mereka memberanikan diri mengadakan hubungan yang terlarang dengan bangsa-bangsa kafir. Ya. Dengan cara yang sama juga orang Israel modern disesatkan. Nah, jadi modern itu siapa? Adalah kita. Jadi jangan lupa ini bukan hanya sebuah dongeng-dongeng yang cerita anak-anak kecil, sekolah minggu, bukan. Sekolah sahabat, bukan. Ya. Ini ada contoh dan contoh saingan.
Jadi artinya ini juga potensi yang menjerat kita. Orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat adanya cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Semua yang bukan pengikut-pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba setan. Waduh, ngeri sekali. Jadi nggak ada orang yang diantaranya yang abu-abu yang di tengah-tengah. Jadi kalau kamu pengikut Kristus, ya kamu pengikut Kristus. Kalau bukan pengikut Kristus, dia pengikut siapa? Ya mungkin dia tengah-tengah. Nggak ada. Hanya dua, pengikut Kristus atau hamba-hamba setan. Kita coba lihat di sini. Jadi artinya kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang bukan pengikut Kristus, artinya kita berhubungan dengan hamba-hamba setan. Karena tidak ada hamba-hamba yang di tengah-tengah. Ya, dalam hati yang tidak diperbarui terdapat kasih terhadap dosa dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Tuh, ya. Kita lihat dalam hati yang tidak diperbaharui, yang tidak dilahirkan kembali, itu terdapat kasih terhadap dosa. Jadi dosa itu kita kasih kepadanya dan cenderung untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Ya, tadi kita udah baca memaafkannya. Dalam hati yang sudah diperbarui ada kebencian terhadap dosa tuh. Jadi bagi yang sudah diperbarui ada benci terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya, mereka membuka dirinya kepada pencobaan. Jadi ini bahayanya pergaulan. Ingat, pergaulan. Jadi artinya, kalau kita lihat di dalam gambar tadi, si bayi itu sudah punya warisan dari orang tuanya. Ya, sudah warisan dari orang tuanya, terus ada pengaruh dari orang tuanya. Kemudian pengaruh orang tuanya itu membentuk karakternya dia. Setelah dia dewasa, dia mulai bergaul dengan sekitarnya itu malah menambah lagi dia menjadi orang-orang yang layak atau orang-orang yang tidak layak. Ya, kita baca di sini. Jadi dia membuka diri kepada pencobaan kalau dia melakukan bergaul dengan orang-orang fasik. Ya, setan menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan. Mereka tidak bisa melihat bahwa pergaulan seperti itu bisa mendatangkan bahaya. Nah, jadi artinya setan tidak membuat pergaulan itu demikian rusak, tapi dia bikin secara terselubung sehingga pergaulan itu kita lihat tidak berbahaya. Dan sementara semua waktu digunakan untuk berbaur dengan dunia ini di dalam tabiat, perkataan dan tindakan dan perbuatan, maka mereka semakin dibutakan. Oke? Kita lihat semakin dibutakan. Persesuaian kepada kebiasaan-kebiasaan dunia membuat gereja bertobat kepada dunia, ya, dan tidak akan pernah mentobatkan dunia kepada Kristus. Keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan, ya. Ia yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan akan segera kehilangan rasa takut kepada Tuhan. Nah, tadi di dalam renungan kita udah baca, Nyonya Wat mengingatkan kamu harus punya rasa takut. Nah, akibat kita terus-menerus bergaul dengan sebelah kiri kanan yang mereka sangat nyaman, sangat tenang, ya. Kayak saya di kantor tuh kalau saya baca buku pasti dia bilang gini, "Ren, kamu mau jadi pendeta ya, Ren?" "Ngapain, Ren? Kan sudah ada pendeta." "Udahlah, kita gini-gini aja lah. Kita nggak usah susah-susah. Biarlah yang jadi pendeta ya jadi pendeta. Kita yang begini ya begini aja." Nah, coba suara seperti itu sebenarnya suatu suara rayuan untuk membuat kita jadi lemah, ya. Nah, rasa takut itu jadi hilang kalau kita bergaul dengan orang-orang yang begini terus, ya. Itu baru satu, kita kalau bergaul terus-menerus dengan berbagai kesenangan-kesenangannya mereka, ketenangan-ketenangannya mereka, akhirnya rasa kekhawatiran kita terhadap tuntutan-tuntutan Tuhan itu jadi teralihkan. Sehingga kita akhirnya nanti aja, toh juga belum ada hujan, toh juga belum ada air turun dari langit, toh belum ada tuh kata-katanya Nabi Nuh, bohong itu Nabi Nuh, bohong itu Nabi Nuh. Akhirnya kita terbuai, ya. Maka itu dibilang kita harus hati-hati jangan membuka diri, karena membuka diri dalam pergaulan itu artinya membawa diri dalam pencobaan, ya. Bila mana dalam tugas kita menghadapi pencobaan sebagaimana Daniel di Israel di istana raja, kita boleh merasa bahwa pasti Allah melindungi kita. Tetapi jikalau kita menempatkan diri di bawah penggodaan, bawah pencobaan yang tadi karena kita bergaul,
lambat laun, lambat atau cepat kita akan jatuh. Ya. Ini rumusnya Tuhan, jangan dibilang, ini Tuhan nakut-nakutin aja nih. Enggak gitu kali, saya lebih tahu saya daripada Tuhan. Oke, nanti kita akan bahas soal lebih tahu saya atau lebih tahu Tuhan tentang diri saya. Ya, sayang sekali waktunya ini ya. Kita lihat sekarang setelah kita lihat tentang pergaulan, kita lihat di dalam gambar. Ya. Lihat bayi ini, kita lihat dalam gambar ini, bayi ini yang awalnya tadi cuman dari warisan orang tua, ditambah pendidikan rumah tangga, sekarang ditambah satu lagi. Coba Oi geser, Oi. Ditambah satu lagi apa? Pergaulan dengan dunia. Dan inilah yang membentuk tabiat kita sekarang. Ya. Waktu kita masih anak kecil, kita masih dipengaruhi oleh pendidikan rumah tangga. Tapi setelah kita beranjak dewasa, kita membuka diri sendiri, bertemu dengan lingkungan kiri kanan kita. Kalau kita salah memilih pergaulan, pergaulan itu membentuk tabiat kita yang baru. Tabiat kita yang lalu itu sudah kita tinggalkan. Ya. Oke? Dalam cerita ini nanti saudara lihat bagaimana pergaulan itu membentuk seseorang. Seorang Esau dan seorang Yakub. Jangan digeser dulu. Seorang Esau dan seorang Yakub. Kita lihat dia punya warisan yang sama, ya, warisan berkat dan dosa. Dia punya pendidikan rumah tangga yang sama dari bapaknya seorang Yakub, seorang istrinya siapa itu namanya? Bukan Yakub ya. Ishak. Seorang Ishak dan seorang Rebeka. Ya, Ribka. Ya. Itu dua-duanya berasal dari pendidikan rumah tangga yang sama, berasal dari warisan yang sama. Tapi kenapa yang satunya jadi Esau, yang satunya jadi Yakub? Karena apa? Karena pergaulan dengan dunia. Dan itulah yang membentuk tabiatnya Esau dan yang membentuk tabiatnya Yakub. Nanti kita lanjut. Nanti kita lihat ya. Oke, kita semua analisa. Ini semua kita perlu analisa ya, karena semua ini adalah contoh dan contoh saingan bagi kita. Oke, kita lanjut. Obatnya ya. Sekarang bagaimana nih obatnya ini? Karena pergaulan itu tadi katanya kalau kita membiarkan diri kita di dalam pergaulan, artinya kita membawa diri dalam pencobaan. Dan kalau kita berada di dalam pencobaan, katanya tadi apa? Cepat atau lambat kita akan jatuh. Nah, jadi obatnya bagaimana? Supaya kita tidak jatuh, bagaimana obatnya? Nah, ini mari kita baca sama-sama. Ya. Selain daripada nasihat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, nasihat berikut adalah salah satu obat yang dipandang mengatasi penyebab mengapa kita hanyut atau larut dalam berbagai pelanggaran. Jadi ini obatnya apa? Mari kita lihat. Banyak sekali obat, tapi ini saya coba tampilkan kepada kita semua dari apa yang disampaikan oleh Nyonya. Kebebasan moral memang pada tempatnya bila melawan dunia. Ya. Kebebasan moral memang pada tempatnya bila melawan dunia. Dengan menyesuaikan seluruhnya kepada kehendak Allah, kita akan berada di tempat yang menguntungkan dan akan melihat pentingnya ketentuan berpisah dari adat istiadat dan cara dunia. Ya. Pentingnya ketentuan berpisah dari adat istiadat dan cara dunia. Berpisah. Ya, jadi obat yang pertama adalah berpisah dari adat istiadat dan cara-cara dunia. Jadi bukan hanya berpisah dari dunia, tapi adat istiadatnya dan cara-caranya juga kita harus berpisah. Jangan fisik kita aja yang berpisah dari dunia, tapi pikiran kita, adat istiadat kita, kebiasaan-kebiasaan kita juga masih sama kayak dunia. Ya, artinya sama saja cuman keluar dari Mesir, tapi Mesirnya juga masih dibawa-bawa tuh sampai di Kanaan. Tidak perlu kita mengangkat standar kita sedikit lebih tinggi dari standar dunia, tapi kita harus menunjukkan perbedaan yang mencolok. Ya, jadi kembali lagi persyaratan yang Tuhan minta kepada bangsa Israel tadi, dia tidak perlu dia mengucilkan diri, tapi dia harus berbeda. Ya, nah yang perbedaan itu, yang tembok perbedaannya itu yang dihancurkan oleh setan yang tadi kita sudah baca. Ya, jadi kita sekarang obatnya diingatkan untuk berpisah dari adat istiadat dan cara-cara dunia, terus juga harus secara nyata mencolok kita berbeda dari dunia. Ya, artinya apa? Kita terus. Bukanlah masalah yang mudah untuk mencapai harta indah hidup kekal. Nah, tidak mudah itu.
Tidak ada orang yang dapat melakukan hal ini sambil hanyut dengan arus dunia. Jadi nggak ada orang yang bisa melakukan perbedaan yang mencolok dengan dunia ini, tapi terus saja berada di dalam arus dunia, terus saja bergaul dengan dunia. Ia harus keluar dari dunia dan berpisah secara tidak menyentuh barang yang najis. Ya, jadi adat istiadat dan cara-cara dunia tidak disentuh. Tidak ada orang yang berlaku ke dunia duniawian tanpa terbawa oleh arus dunia. Jadi ini sudah tegas tuh di dalam Maranatha. Tegas. Tidak ada orang yang berlaku ke dunia duniawian. Jadi aktivitasnya, gaya-gayanya, berpikirnya, pemilihannya, keputusannya, kesenangannya, keinginannya seperti dunia, tapi tidak terbawa oleh arus dunia. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Misalnya kita bilang, enggak, saya nih tidaklah, saya tidak terbawa oleh arus dunia. Saya cuma suka aja sih. Gaya-gayanya orang dunia itu saya suka. Tapi saya nggak kebawa kok, saya tenang aja. Itu mulut kamu, ini Tuhan yang menciptakan loh, udah ngomong begini. Ya, ini obatnya, saudara. Ya, makanya tadi dibilang bukanlah masalah yang mudah untuk mencapai harta yang indah hidup kekal. Karena apa? Kita harus berpisah. Berpisahnya itu bukan hanya fisiknya, misalnya pindah ke gunung, ke hutan, ke goa, ya seperti si Lot waktu dia pindah ke Soar, dia tinggal di goa. Di pikirannya juga harus ditinggalkan. Ya. Oke, lanjut. Orang Kristen perlu kuasa berpikir, ya, kemauan yang teguh dan mengetahui apa yang menjadi hasil mempelajari firman Allah. Mereka sama sekali tidak boleh mengisi pikiran mereka dengan hal-hal yang tidak penting. Setiap hari mereka harus dibaharui dalam kuasa rohani. Ini obatnya lagi nih ya. Ini juga obatnya juga supaya kita bagaimana supaya kita tidak terpengaruh oleh dunia seperti bangsa Israel tadi. Caranya bagaimana? Kita benahi itu pikiran kita ya, tidak boleh mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak penting. Ya. Ini juga hal yang sulit, bukan hal yang mudah. Karena kita sudah terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaan, kita suka melihat sesuatu yang kita sukai. Sekarang kita suruh tinggalkan semua. Ini adalah perjuangan. Perjuangan saya sendiri juga ya. Yang berikutnya, bercerailah dan berlaku lainlah dari dunia, di dalam dunia ya. Nah ini, tetapi bukan berasal dari dunia. Bercerailah dan berlaku lainlah dari dunia, di dalam dunia. Tapi bukan berasal dari dunia, memantulkan sinar terang matahari kebenaran. Jadilah suci, kudus, dan tak bercacat, serta dengan iman membawakan terang ke jalan-jalan dan lorong-lorong di bumi. Ya. Para pengikut Kristus harus bercerai dari dunia dalam prinsip-prinsip dan minat. Nah, ya, jadi bukan hanya fisiknya ya, sekali lagi bukan hanya fisiknya, ya. Tetapi mereka tidak boleh mengasingkan diri dari dunia. Nah, ini yang tadi Om Nono ya mempertanyakan ya, tidak boleh mengasingkan diri dari dunia, tapi dia harus bercerai dari dunia. Bercerainya dalam apanya? Bukan fisiknya, tapi dalam prinsip dan minat, ya. Nanti apakah fisiknya juga harus berpindah? Nanti kita akan baca lebih lanjut lagi. Ya. Tapi yang intinya prinsip dan minat ini harus bercerai, ya. Seperti yang tadi setan itu coba mendobrak tembok yang memisahkan, ya. Nah, Tuhan meminta tetap ada perbedaan yang mencolok, itu kita harus ingat. Ya. Dengan tetap juru selamat bergaul dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi untuk mengangkat dan mengagungkan mereka. Aku menguduskan diriku. Begitulah orang Kristen harus tinggal di antara manusia, supaya nikmatnya kasih ilahi menjadi seperti garam yang memelihara dunia dari kejahatan. Nah, itu misinya Tuhan itu adalah itu, supaya kita menjadi garam dunia. Ya, tapi bukan dunia ini garam ini yang dihambarkan oleh dunia, ya. Oke, ini ada catatan dari saya, mungkin dilewatkan aja. Oke. Tuntutan ilahi telah membawa umat Allah keluar dari kebiasaan kemewahan dunia, menjauhkan diri dari pemanjaan selera dan hawa nafsu, berdiri di atas ketinggian penyangkalan diri dan pertarakan dalam segala perkara. Umat yang dipimpin Allah haruslah istimewa,
Mereka tidak boleh sama dengan dunia. Tetapi kalau mereka mengikuti tuntutan Allah, maka mereka akan menggenapi tujuannya dan akan menyerahkan kehendak mereka kepada kehendaknya. Kristus akan tinggal dalam hati. Rasul itu berkata, tubuhmu itu adalah Ka'bah roh. Ya. Jadi umat Allah dipimpin Allah harus istimewa, dia harus berbeda dari dunia. Setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatas, membawa pengaruh terhadap kita. Jadi hati-hati, sedikit apapun juga pergaulan yang kita ciptakan, itu semua berpengaruh kepada diri kita. Jangan kita coba cari maaf, saya cuma ini saja, ini saja. Kalau kita membentuk suatu pergaulan, itu akan berpengaruh kepada kita. Ya, itu udah disampaikan oleh Nyonya White. Meluasnya pengaruh yang menguasai kita itu akan ditentukan oleh derajat keakraban. Jadi berapa besar keakraban. Ya, kita ingat Abraham pun juga bergaul dengan bangsa-bangsa sekitar. Ya, Daniel juga berada di dalam kerajaan. Ya, Daniel beda dengan Lot. Lot ikut malah berbaur di dalam, tapi Daniel tidak. Ya, jadi tingkat derajat keakraban itulah yang menentukan. Ya, kita lihat di sini, meluasnya pengaruh yang menguasai kita itu akan ditentukan oleh derajat keakraban, pergaulan yang secara tetap, dan kasih serta pemujaan kita kepada orang yang menjadi teman kita bergaul. Maka dengan demikian oleh pengenalan dan pergaulan kita dengan Kristus, kita boleh menjadi serupa dengan dia sebagai satu-satunya teladan yang tidak mempunyai kesalahan. Boleh ke atas lagi sedikit, balik lagi sedikit. Ya, saya coba mau sampaikan tentang betapapun terbatas membawa pengaruh terhadap kita. Ya. Nah, sekarang saya coba mau ngasih gambaran kepada saudara sekalian. Saudara ingat yang bergaul dengan bangsa sekitar, Abraham masih bergaul. Ya, Daniel masih bergaul. Yusuf masih bergaul. Ya, Lot juga bergaul. Samson juga bergaul. Ya, Salomo bergaul. Daud bergaul. Kita contoh saingan dari Daniel kah? Kita contoh saingan dari Abraham kah? Kita contoh saingan dari Yusuf kah? Apakah kita contoh saingan dari Lot? Kita contoh saingan dari Daud. Ya, kita contoh saingan dari Salomo, kita contoh saingan dari Samson. Ya, kita semua sudah tahu, sudah kita pelajari. Kita tidak pernah dikatakan sebagai contoh saingan dari Abraham. Kita tidak pernah dikatakan sebagai contoh saingan dari Daniel. Ya, kita tidak pernah dicontoh saingan kepada Yusuf. Yang dicontoh saingan kepada Yusuf adalah Yesus. Kita adalah contoh saingan dari Samson, kita contoh saingan dari Daud, dari David, ya. Dan kita tahu semua David lemah karena pergaulan. Salomo lemah karena pergaulan. Salomo adalah keturunan dari Daud. Ya. Jadi artinya nasihat Nyonya White ini jangan kita anggap karena kita melihat kepada pengalamannya Daud, pengalamannya Daniel, pengalamannya Abraham. Kita harus renungkan bahwa kita adalah contoh saingan dari bangsa Israel. Yang tadi kita sudah sama baca, Israel dan Abraham itu berbeda. Abraham itu memegang janji, bangsa Israel tidak memegang janji. Dan kita adalah contoh saingan dari Israel. Oke? Lanjut. Jadi nasihat Nyonya White ini benar-benar harus kita camkan, kita pikirkan. Dalam pergaulan kita, dalam masyarakat, dalam keluarga, atau dalam hubungan kehidupan apa saja kita ditempatkan, baik yang terbatas maupun yang meluas, ada banyak cara yang dalamnya kita dapat mengakui Tuhan kita dan banyak cara dalamnya kita dapat menyangkal Dia. Ya. Nah, jadi ini diingatkan walaupun kita bergaul, kita tetap harus membawa Yesus dalam pribadi kita. Ya, ini yang salah satu hal yang juga sulit kita hidupkan. Kita dapat menyangkal Dia dalam perkataan kita, oleh berkata jahat tentang orang lain, oleh percakapan yang bodoh. Ya, saya ulangi, kita dapat menyangkal Dia dalam perkataan kita. Bukan menyangkal diri, tapi menyangkal Tuhan. Dalam apa? Dalam perkataan kita. Perkataan kita yang ngomongin orang. Perkataan jahat tentang orang lain. Oleh percakapan yang bodoh. Senda gurau, oleh perkataan yang sia-sia.
oleh perkataan yang tidak ramah, oleh perkataan yang memutar balik perkataan, atau perkataan yang bertentangan dengan kebenaran. Itu semua adalah sarana kalau kita mau menyangkal Tuhan. Ini bukan menyangkal diri sendiri loh, menyangkal Tuhan. Jadi betapa luasnya untuk kita bagaimana mengkhianati Tuhan, itu betapa banyaknya sarananya. Betapa mudahnya yang kita bisa lakukan. Dalam perkataan kita dapatlah kita mengakui bahwa Kristus tidak ada dalam kehidupan kita. Betapa mudahnya kita lakukan seperti itu. Dalam tabiat kita dapatlah kita menyangkal Dia oleh sifat kita yang suka pada enak-enak saja. Ya, hampir semua orang cari yang nyaman, cari aman, tenang, tidak mau susah. Ya, saya sendiri juga salah satu orang yang demikian. Oleh menghindari kewajiban dan beban kehidupan yang harus ditanggung oleh seseorang, kalau kita tidak mau menanggungnya. Dan oleh menyukai kesenangan yang berdosa, kita dapat pula menyangkal Kristus oleh kesombongan dalam berpakaian, dalam penyesuaian diri kepada dunia, atau oleh kelakuan yang tidak sopan. Kita dapat menyangkal Dia oleh menyukai pendapat kita sendiri, ya, dan berusaha mempertahankan dan membenarkan diri sendiri. Kita dapat pula menyangkal Dia dalam membiarkan pikiran mengalir dalam saluran perasaan cinta yang meluap-luap, ya, dan memikirkan nasib dan ujian yang kita duga sangat berat. Itu semua sarana yang untuk membuat diri kita bisa menyangkal Yesus. Betapa mudahnya, banyaknya sarana. Jadi saudara-saudara yang mau menyangkal Kristus, betapa banyaknya tempat yang saudara punya. Ya. Dan saya juga banyak sekali tempat untuk bagaimana bisa menjadi pengkhianat kepada Kristus. Tapi bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman? Betapa sulitnya, saudara. Ya, oke, lanjut. Kepada saya ditunjukkan bahwa kita sebagai suatu umat berada dalam bahaya serupa dengan dunia, gantinya menjadi serupa dengan Kristus. Tapi musuh berniat. Sekarang ini kita berada di tapal batas dunia yang kekal, tetapi musuh berniat memimpin kita supaya waktu yang sudah singkat, dekat sekali itu kita anggap masih jauh. Ya, kembali lagi di sini tuh, lihat bagaimana setan membuat kita menunda-nunda. Bagaimana setan membuat kita tidak memandang perlu takut. Tadi kan kita sudah baca, Nyonya Wat menasihatkan kita supaya punya rasa takut. Karena beribu-ribu orang lain tidak punya takut. Nah, ini setan lagi berusaha membuat kita supaya menganggap waktu itu masih jauh. Tenang aja, nggak usah capek-capek deh. Tenang aja, waktu masih jauh. Masih bisa besok-besok lah. Nah, itu yang dibangun oleh setan. Mudah-mudahan kita bacaan ini benar-benar menyadarkan kita, ya. Dalam setiap cara yang dapat diangan-angankan, setan akan menyerang orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah yang memelihara hukum dan menunggu kedatangan juru selamat di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia akan memimpin seberapa banyak orang untuk menangguhkan hari jahat itu dan menjadikan seperti dunia dalam roh meniru kebiasaannya. Jadi dengan apa cara menangguhkan hari yang jahat? Yaitu dengan mengabaikan atau meremehkan atau apa ya, atau memandang itu sesuatu yang tidak mengerikan. Itu sudah cukup bagi setan berhasil, ya. Oke, ingat ini nasihat bagi sidang, artinya nasihat bagi orang-orang Advent, bagi kita, ya. Kebiasaan memikir-mikirkan keburukan yang dirasakan tidaklah bijaksana, bukannya sifat kekristenan. Dan dalam berbuat demikian kita gagal menikmati berkat-berkat dan mempergunakan kesempatan masa sekarang. Tuhan minta agar kita melaksanakan kewajiban masa sekarang dan menanggung segala ujiannya. Sekarang ini kita harus berjaga-jaga agar jangan kita bersalah dalam perkataan atau perbuatan. Ya. Jadi ingat di sini dikatakan kita harus jaga jangan kita salah dalam perkataan atau perbuatan. Sekarang ini kita harus memuji dan menghormati Allah. Dengan menggunakan iman yang hidup sekarang ini kita harus mengalahkan musuh. Sekarang ini kita harus berjaga-jaga dan bekerja dan berdoa seolah-olah inilah hari yang terakhir yang dikaruniakan kepada kita. Sebab itu betapa tekunnya kita harus hidup sekarang ini. Kita harus mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh dalam segala perkataan dan perbuatan kita. Coba saudara lihat nasihat ini berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Tunjukkan yang sebelumnya, ya. Kalau kita lihat, jangan kejauhan. Kita lihat, tetapi musuh berniat memimpin kita supaya waktu yang sudah dekat sekali itu kita anggap masih jauh, ya.
Jadi kita lihat bagaimana perbedaan antara Tuhan dan setan. Setan mendorong kita, mengingatkan kita, membisikkan kita supaya tenang, waktunya masih jauh. Tapi bagaimana Roh Allah memimpin kita? Kita harus memandang bahwa hari ini adalah hari yang paling terakhir. Jadi bumi langitnya luar biasa antara roh setan dan roh Allah. Ya, oke, coba kita lihat ke bawah lagi. Ya, itu yang setan lakukan supaya memandang hari Tuhan itu masih jauh. Ya, sedangkan Roh Allah memimpin kita berdoa, bekerja dan berdoa seolah-olah inilah hari yang terakhir. Ya, jadi ingat, apakah saudara mau memandang ini hari yang terakhir? Ya, artinya Roh Allah yang memimpin saudara. Ataukah saudara masih memandang besok lah, besok deh, nanti deh. Hari ini jangan dulu deh, saya masih seneng nih makan coklat atau apalah, ya. Kita masih seneng ini melakukan ini. Nah, kalau kita lakukan itu artinya kita sudah bisa jawab sendiri dari bacaan-bacaan ini. Bahwa roh apa yang memimpin kita. Ya, ini pun juga ada di dalam diri saya sendiri. Jangan kira saya tidak terkena dari kata-kata ini. Saya sendiri sering dalam hal ini. Oke, lanjut. Banyak orang berpakaian seperti dunia supaya dapat mempengaruhi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi dalam hal ini, mereka mengadakan suatu kekeliruan yang sangat menyedihkan. Kalau mereka mau mempunyai suatu pengaruh yang benar dan menyelamatkan, biarlah mereka hidup sesuai dengan pengakuan iman mereka. Ya, menunjukkan iman mereka oleh perbuatan mereka yang benar dan mengadakan perbedaan yang jelas sekali antara orang Kristen dan orang dunia. Perkataan, pakaian, perbuatan harus memberikan kesaksian untuk Allah. Jadi kalau kamu pakai baju yang sama dengan orang dunia dengan alasan saya supaya bisa mempengaruhi mereka. Saya pakai juga bagaimana website kita pakai gambar-gambar, pakai warna-warna, pakai waduh gambar-gambar yang indah-indah. Ya, ini tujuan saya supaya saya gampang dekat dengan orang-orang dunia. Ya. Nah, nasihat Nyonya White ini berlaku kepada kita. Ingat, kita harus punya gaya sendiri. Kita harus jauh berbeda dan katanya apa tadi? Kita harus mencolok. Ya, saudara lihat bagaimana Victor Hutef tadi juga ada di grup kita diskusi. Kita coba lihat bedanya Nyonya White dan Victor Hutef dalam menyajikan kebenaran. Kita kapan itu sudah belajar bahwa Nyonya White dan Victor Hutef beda. Dalam hal apa? Victor Hutef sudah mengenal buku Daniel dan buku Wahyu. Dan kata-kata Nyonya White itu tegas. Kalau kamu sudah mengenal buku Daniel dan buku Wahyu, kamu akan mengalami cara beragama yang jauh berbeda. Ya, kalau jauh berbeda artinya Nyonya White dan Victor Hutef juga harus jauh berbeda. Karena apa? Karena Nyonya White tidak mengenal buku Daniel dan Wahyu. Baru kenal sedikit. Tapi yang mengenal secara sepenuhnya adalah Victor Hutef. Maka tidak heran kita lihat bagaimana penyajian Victor Hutef dan penyajian Nyonya White. Nyonya White banyak menggunakan gaya-gaya Paulus. Ya, damai sejahtera, semoga Tuhan memberkati. Itu masih gaya-gaya Nyonya White. Tapi di dalam gaya-gaya Victor Hutef, adakah kita melihat kata-kata yang damai sejahtera dan Tuhan memberkati? Kalau ada, itu hanya di dalam renungan-renungan doa. Tapi di dalam khotbah-khotbahnya Victor Hutef sangat tegas. Kalau kamu patuh, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak patuh, tidak ada damai sejahtera bagi kamu. Itu kata-kata kita lihat tegas sekali di dalam semua pernyataan-pernyataan Victor Hutef. Sudah bumi langit antara Nyonya White dan Victor Hutef. Demikian juga kita lihat di dalam tulisan buku-bukunya Nyonya White. Masih ada gambar-gambar yang dipakai dari Protestan punya, ya, pakai gambar Yesus. Jelas-jelas gambar Yesus itu bukan dari umat Allah yang gambar, itu gambar dari orang-orang Protestan. Ya, gambar malaikat turunlah, gambar apalah. Ada nggak di dalam buku Victor Hutef kita lihat seperti itu? Jelas-jelas buku Victor Hutef itu diterbitkan jauh daripada Nyonya White. Nyonya White 1915, Victor Hutef 1940-an buku-bukunya. 1930-an, 40-an, udah jauh lebih unggul daripada Nyonya White. Teknologi lebih lanjut, lebih maju, otomatis harusnya penyajian Victor Hutef lebih cantik, lebih mempengaruhi rasa seharusnya. Tapi kenyataannya kita lihat, adakah Victor Hutef lakukan hal seperti itu? Jauh berbeda. Kenapa? Karena Victor Hutef tidak mau sama dengan dunia. Dia tidak mau berpakaian seperti orang dunia. Dia tidak mau berpenampilan untuk merayu-rayu orang dunia dengan mempersamakan pakaiannya, bicaranya, pakaiannya, perbuatannya. Dia sama sekali tidak menggunakan teori-teori marketing. Ya, kita lihat buku Victor Hutef sama sekali tidak menggunakan teori marketing.
Jadi kalau saudara lihat bagaimana orang-orang Waco Texas dalam menyajikan tulisan-tulisannya di Facebook, silakan saudara saksikan sendiri. Apakah roh yang memimpin Victor Hutef dan rohnya orang-orang Waco sama? Apakah orang-orang Victor Hutef mempengaruhi dengan rasa para pembacanya, atau Waco Texas yang mempengaruhi dengan rasa? Silakan saudara amati sendiri. Ya, mari kita baca lebih lanjut. Ya, dengan demikian suatu pengaruh yang suci akan dipancarkan ke atas semua orang di sekeliling mereka. Dan orang-orang yang tidak beriman sekalipun akan mengetahui bahwa mereka telah tinggal bersama dengan Yesus. Kalau ada orang ingin bersaksi untuk kebenaran oleh pengaruh mereka, biarlah mereka hidup sesuai dengan pengakuan iman mereka dan dengan mereka meniru teladan yang rendah hati. Ya, saudara, ini kita baca perlahan-lahan karena memang ini banyak sekali pelajaran yang kita harus petik dari pelajaran ini. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur jauh di dalam pergaulan dengan dunia, sehingga kita hampir-hampir nggak tahu lagi yang benar yang bagaimana. Praktek-praktek yang kita kira selama ini benar, ternyata dari kita baca, banyak yang harus kita koreksi. Dan ini adalah pembangunan moral. Ya. Untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan betul, kita harus bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh akhlak dari kerohanian yang sehat, bukan kita bergaul dengan pelanggar-pelanggar hukum, ya. Bukan kita untuk menarik mereka terus kita mengikuti gaya-gayanya mereka yang tadi kita udah baca, ya. Jadi kita supaya memperoleh kehidupan yang benar, kita harus bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh akhlak dan kerohanian yang sehat. Ya, sayangnya lingkungan kita sekarang benar-benar tidak ketemu dengan orang-orang yang seiman. Ya, jadi kata-kata Nyonya Wat ini kalau seandainya kita bisa, ya beruntung. Kalau tidak bisa, ya artinya kita benar-benar harus jaga tembok kita tetap kokoh, jangan sampai diterobos oleh setan. Kita lanjut. Kalau orang muda dapat diyakinkan untuk bergaul dengan orang-orang yang suci, memikirkan kepentingan orang lain, ramah tamah, pengaruhnya akan sangat baik. Kalau mereka memilih memilih sahabat-sahabat yang takut akan Tuhan, pengaruh itu akan menuntun kepada kebenaran, kewajiban, dan kesucian. Suatu kehidupan Kristen yang benar merupakan suatu kuasa bagi kebaikan. Tetapi sebaliknya, mereka yang bergaul dengan pria dan wanita yang mempunyai akhlak yang diragukan atau prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tidak lama kemudian mereka akan berjalan pada jalan yang sama. Kecenderungan hati yang biasa ialah ke arah arah bawah. Jadi karena kita itu udah lahir dalam dosa, jadi kecenderungan kita untuk berbuat yang salah. Tadi kita udah baca, untuk berbuat yang benar harus berlawanan dengan diri kita. Ia yang bergaul dengan seseorang yang tidak percaya akan Allah tidak lama kemudian akan tidak percaya akan Allah lagi. Ia yang memilih persahabatan dengan orang jahat hampir dapat dipastikan akan menjadi orang jahat. Berjalan dalam bicara orang fasik merupakan langkah pertama untuk berdiri pada jalan orang berdosa dan duduk dalam perhimpunan orang pengolok. Ya, jadi berjalan dalam berbicara dengan orang fasik merupakan langkah pertama untuk berdiri pada jalan orang berdosa dan duduk dalam perhimpunan orang pengolok. Jadi teman-teman yang masih ngumpul-ngumpul sama pelanggar hukum, ingat pelanggar hukum di sini bukan orang dunia ya. Orang dunia Tuhan belum punya hukum kepada mereka. Orang fasik di sini adalah orang Advent, pelanggar hukum, orang Waco Texas. Ya. Jadi saudara-saudara yang masih bergaul sama mereka, ya pikir-pikirlah. Jangan salahkan saya tidak punya hak untuk menyalahkan saudara. Ini semuanya nyawa. Saudara-saudaraku orang muda yang kekasih, ragukanlah pengalamanmu sendiri tentang pengaruh cerita-cerita yang mengorbankan perasaan. Dapatkah kamu sesudah membaca cerita seperti itu, membuka kitab suci dan membaca sabda hidup itu dengan penuh minat? Bukankah kamu merasa buku Allah itu tidak menarik lagi? Jujur, tidak menarik ya. Baca tulisan-tulisan Nyonya Wat itu apa sih menariknya? Baca Victor Hutef, apa menariknya? Lebih enak baca koran, baca berita-berita. Ya, berita tentang apalah, film lah, apalah. Lebih menarik. Penarikan cerita percintaan berkesan pada pikiran, merupakan kesehatannya, merusakkan kesehatannya, dan tidak memungkinkan dikau memusatkan perhatian pada kebenaran-kebenaran yang penting dan serius, yang ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan abadi. Ya, ingat, ya. Jadi kita harus membenahi diri. Ini semua adalah obat-obat, ya, obat-obatnya kita dari pengaruh-pengaruh yang tadi kita baca itu. Ya,
yang membuat bangsa Israel itu mengecewakan Tuhan. Ambillah tekad menjauhkan segala bacaan yang tidak berharga. Oke, kita baca lebih cepat saja mungkin yang dihitamkan ya. Jangan memberatkan pikiran itu dengan cerita-cerita yang tidak berharga. Ya, ini semua adalah obat-obatnya nih. Bagaimana kita bisa keluar dari jerat setan. Percakapan itu seharusnya tentang perkara-perkara rohani dan ilahi. Tetapi hal yang sebaliknya telah terjadi. Kalau pergaulan dengan sahabat-sahabat Kristen digunakan terutama untuk perbaikan pikiran dan hati, tidak akan ada penyesalan kemudian. Dan mereka dapat menoleh ke belakang pada wawancara itu dengan suatu kepuasan yang menyenangkan. Tetapi jika jam-jam itu digunakan dalam perbuatan yang sembrono dan percakapan yang sia-sia, dan waktu berharga itu digunakan dalam merusak kehidupan dan tabiat orang lain, maka hubungan persaudaraan itu akan terbukti menjadi sumber kejahatan dan pengaruhmu akan menjadi suatu bau maut menuju mati. Oh, ya. Coba lihat ini. Jadi artinya benar-benar kita menjadi manusia yang kaku kalau kita menerapkan semua ini. Tapi memang itulah yang dituntut sama kita. Jika engkau menyia-nyiakan atau bersikap acuh tak acuh terhadap amaran yang sudah diberikan Allah, jika engkau menyimpan atau memberi maaf kepada dosa, berarti engkau sedang memeteraikan nasib jiwamu. Artinya apa? Kalau kita tetap acuh tak acuh tidak mempedulikan semua tuntutan, kita sudah memagari diri kita. Jadi kita paling tidak sudah menghakimi diri kita, pintu kasihan sudah kita tutup bagi diri kita walaupun waktunya belum lagi terjadi. Kita baca yang hitam saja. Selagi rahmat menunggu, selagi juru selamat melakukan pekerjaan seorang pengantara, hendaklah kita melakukan pekerjaan yang seksama guna keselamatan kita. Ini adalah obat-obatnya. Oke? Setan mengetahui dengan baik materi yang harus dihadapinya di dalam hati manusia. Ia mengetahui karena ia telah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh selama beribu-ribu tahun. Apabila kita mendekati kesudahan zaman, apabila umat Allah berdiri di hadapan perbatasan Kanaan Somawi, setan akan seperti pada zaman dahulu, melipat gandakan usahanya untuk menghalangi mereka memasuki tanah yang baik itu. Ia meletakkan jeratnya bagi setiap jiwa. Ya, lihat ini, ya. Jadi semakin berat perjuangan kita. Dan ia menggunakan alat-alat yang sama sekarang ini seperti yang dipakainya 3.000 tahun yang telah silam. Oleh pergaulan duniawi, oleh kecantikan, oleh mencari kepelesiran, pesta pora, atau cawan anggur, ia menggunakan manusia untuk melanggar hukum yang ketujuh. Ya, ini Nyonya White bicara tentang hari Sabat. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini bukan hari Sabat yang jadi musuhnya umat Allah. Oke, kita terus. Tuhan menuntut umatnya sekarang ini untuk berbeda dari dunia dalam kebiasaan, dalam adat dan prinsip. Seperti halnya ia telah menuntut Israel pada zaman dahulu. Jikalau mereka setia mengikuti ajaran firman-Nya, perbedaan ini akan terlihat. Terlihat nggak? Terlihat nggak? Kalau kita bicara, terlihat nggak? Teman-teman kita sudah mulai agak risih nggak dengan kita? Teman-teman kita sudah merasa ngelihat ini kok ngobrolnya beda ya, aneh. Kalau mereka merasa nyaman-nyaman aja dengan kita, itu artinya kita belum terlihat. Kalau mereka masih duduk tenang-tenang, itu artinya kita belum terlihat. Ya, kalau saudara-saudara tahu ceritanya Opa ya, John Terinate kalau ke arisan-arisan teman-temannya Papa, ya satu persatu tuh pada menyingkir dari kursi. Ini contoh yang nyata yang di depan mata kita, bukan ini jadi ukuran ya, tapi ini contoh yang sederhana aja yang kita dekat. Kalau Papa itu bicara, itu Papa pasti bicaranya Alkitab, baik itu Haji kah yang duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan, Papa tetap ngomong Alkitab. Dan perlahan-lahan orang duduk di sebelah kiri mulai menjauh, sebelah kanan mulai pergi, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa John Terinate dalam hal ini contoh saja, bukan berarti ukuran ya. Artinya John Terinate sudah menerapkan apa yang dikatakan Nyonya White ini. Ya, harus terlihat perbedaannya. Itu tidak bisa menjadi sebaliknya tuh kata Nyonya White. Itu tidak bisa menjadi sebaliknya. Kita menjadi orang yang menyenangkan bagi kiri kanan. Orang-orang senang mencari kita. Ya, orang-orang ingin bersahabat dengan kita, itu malah salah. Kita harus menjadi orang yang dijauhi kalau lihat kata-kata Nyonya White ini.
Kita harus dijadikan orang yang aneh, orang yang asing, orang tersiksa dengan kehadiran kita. Harusnya seperti itu. Amaran-amaran yang telah diberikan kepada bangsa Ibrani terhadap pergaulan dengan orang kafir tidaklah lebih ketat dan lebih tegas daripada amaran-amaran yang melarang orang Kristen untuk meniru-niru roh dan adat kebiasaan orang-orang yang tidak bertuhan. Kristus berkata kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiada ada di dalam dia. Persahabatan dengan dunia ini, ia perseteruan dengan Allah. Ya, saudara lihat, kita bersahabat dengan dunia, artinya kita membuat musuh dengan Allah. Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia ini, ya itulah menjadi seteru Allah. Yakub 4 ayat 4. Pengikut-pengikut Kristus harus memisahkan diri dari orang-orang berdosa, memilih untuk bersahabat dengan mereka hanya bila mana ada kesempatan untuk berbuat kebajikan kepada mereka. Tuh. Jadi kita bersahabat sama mereka itu hanya kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada orang-orang itu apa? Yaitu menobatkan mereka, mengenali kebenaran Allah. Ya, betapa susahnya ya kita menerapkan tuntutan Tuhan ini. Kita harus berubah, berusaha sedapat-dapatnya menjauhkan diri dari persahabatan dengan mereka yang akan memberi pengaruh, yang akan memalingkan kita dari Tuhan. Faktanya, hampir semua teman-teman pergaulan kita membicarakan hal-hal yang sia-sia. Mana ada sih yang bicara tentang 144.000? Mana ada sih teman-teman di kantor, teman-teman di lingkungan kita di sekolah, membicarakan tentang Yesaya pasal 9? Nggak ada orang yang bicara itu. Kalau gitu, artinya kita benar-benar harus putus hubungan dengan semua pergaulan kita. Ya, sementara kita berdoa, jangan bawa kita dalam pencobaan, kita harus menjauhkan diri dari pencobaan sedapat-dapatnya. Artinya kita menciptakan hubungan dengan mereka, artinya membawa diri dalam pencobaan. Ya, itu adalah obatnya. Nah, sekarang nasihat dalam bergaul. Ya, ini nasihat Nyonya Owet. Teladan yang diberikan Kristus dalam menghubungkan dirinya dengan kepentingan manusia haruslah diikuti oleh semua orang yang memasyurkan sabdanya dan oleh semua orang yang telah mendapatkan Injil rahmatnya. Kita tidak boleh meninggalkan hubungan sosial. Kita tidak boleh mengasingkan diri dari orang lain. Ya, untuk dapat mencapai segenap golongan, kita mesti menjumpai mereka di mana mereka itu berada. Mereka jarang datang sendiri hendak mencari kita. Bukan dari mimbar saja hati manusia dapat dijamah oleh kebenaran ilahi. Masih ada lagi lapangan pekerjaan lain, mungkin lebih hina, tapi sama mengandung harapan penuh. Lapangan pekerjaan itu terdapat di rumah orang-orang yang hina dina, dan di rumah orang benar pada jamuan yang disediakan oleh orang yang suka menerima tamu dan pada kumpulan sosial yang polos. Ya, jadi nasihat Allah nih, dalam bergaul kita tidak menjauhkan diri dari pergaulan, tapi kita harus mendatangi mereka. Tapi dalam kapasitas apa? Kita harus mengajar. Sebagai murid-murid Kristus tidak boleh kita bergaul dengan dunia ini hanya karena kita gemar akan kepelesiran belaka. Untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Pergaulan serupa itu dapat datangkan bencana belaka. Kita sekali-sekali tidak boleh membenarkan dosa perkataan atau perbuatan kita oleh berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Jadi hadir aja nggak boleh, bayangin. Berdiam diri juga nggak boleh, hadir pun juga nggak boleh. Kemana saja kita pergi, kita harus membawa Yesus beserta kita. Dan harus menyatakan kepada orang-orang lain indahnya juru selamat kita. Saudara-saudara sudah lihat menjadi umat itu susah atau gampang? Ada yang bilang gampang? Coba tunjuk tangan kalau ada yang bilang gampang. Ini susah, saudara-saudara sekalian. Ya, dia bilang apa? Kita sekali-sekali tidak boleh membenarkan dosa, perkataan, atau perbuatan kita oleh berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Padahal kita sering dapat undangan-undangan kawin, undangan ulang tahun, undangan arisan-arisan. Ya, kita nggak boleh hadir, katanya. Waduh, bagaimana nih, saudara-saudara sekalian? Inilah tuntutan yang Tuhan minta. Dan ini adalah hari-hari mendekati pintu kasihan tertutup. Ya, ini yang harus kita lakukan. Bangunan moral. Ya, kita tidak boleh cari tawar-tawar, cari pengecualian-pengecualian. Kita lanjut lagi. Kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus. Ya,
Kuasa sosial yang disucikan oleh rahmat Kristus wajib dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menarik jiwa-jiwa kepada juru selamat. Biarlah dunia ini melihat bahwa kita tidak mencurahkan segenap perhatian dengan kikir atas kepentingan kita belaka, melainkan bahwa kita ingin supaya orang-orang lain juga turut beroleh berkat. Ya. Biarlah dunia ini melihat bahwa kita tidak mencurahkan segenap perhatian dengan kikir atas kepentingan kita belaka, melainkan bahwa kita ingin supaya orang lain juga turut beroleh berkat dan karunia yang kita peroleh. Biarlah mereka melihat bahwa agama kita tidak membuat kita menaruh simpati dan bersifat keras. Biarlah semua orang yang mengaku telah menemukan Kristus melayani sebagaimana ia melayani dahulu untuk kebahagiaan manusia. Kemarin ada omongan saya dengan istri saya. Kan kita disuruh harus mengasihi sesama manusia. Ya, jangan digeser dulu, yang tadi dulu. Ya, ada omongan jangan, kan kita disuruh mengasihi sesama manusia. Jadi artinya kita juga harus bergaul dong sama mereka. Kita harus menyayangi mereka juga. Jangan kita menjauhkan diri. Sekarang ini dia jawabannya. Ya. Mengasihi sesama manusia, jangan lupa dengan kata-kata yang paling terakhir, yaitu mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi caranya supaya kita mengasihi orang lain harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Nah, bagaimana saudara mengasihi diri Anda sendiri? Mengasihi diri sendiri adalah dengan belajar kebenaran, mempelajari makanan pada waktunya. Dengan mempelajari makanan pada waktunya, artinya kamu telah mengasihi dirimu sendiri. Nah, setelah kamu mengasihi dirimu sendiri, kasihilah diri orang lain sebagaimana kamu mengasihi dirimu. Jadi mengasihi orang lain adalah dengan membuat orang lain juga mempelajari kebenaran sebagaimana kamu mempelajari diri supaya kamu mengasihi dirimu. Itu dia jawaban. Ya. Jadi kita mengasihi sesama manusia itu, ingat kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita membangun iman, membentuk iman, melakukan pembenaran oleh iman, maka hal yang sama kita bagikan kepada orang lain. Itulah yang namanya mengasihi sesama manusia. Jadi mengasihi sesama manusia artinya kita membangunkan kerohaniannya orang itu. Bukan kita duduk-duduk kongko-kongko dengan mereka. Ya. Bukan kita ikut-ikutan di dalam segala kesenangannya mereka, pembicaraan-pembicaraan sia-sianya mereka. Oke, kira-kira demikian ya. Waspada kepada. Oke, lanjut. Dan janganlah seorang pun berkata kepada dirinya sendiri bahwa dosa yang disayangi pada suatu waktu nanti akan dengan mudah dihilangkan. Nah, ini kita sering tawar-tawar nih. Jadi makanya saya coba kelompokkan sebagai waspada. Ya. Dan janganlah seorang pun berkata kepada dirinya sendiri bahwa dosa yang disayangi pada suatu waktu nanti akan dengan mudah dihilangkan. Tidak demikian halnya. Setiap dosa yang disayangi melemahkan tabiat dan menguatkan kebiasaan. Ya, coba lihat. Setiap dosa yang disayangi melemahkan tabiat dan menguatkan kebiasaan. Jadi kalau kita punya dosa, itu bukan kita anggap biasa-biasa saja. Tabiat kita itu jadi semakin hari semakin nggak mampu. Semakin tak berdaya kita itu melawan diri kita sendiri. Dan menguatkan kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita yang tadinya nggak punya kebiasaan tersebut, karena kita membangun dosa baru, perlahan itu menjadi bagian dalam diri kita, jadi budayanya kita. Dan akibatnya adalah kerugian jasmani, mental, dan moral. Engkau bisa menyesali kesalahan yang engkau perbuat dan menjejakkan kakimu pada jalan yang benar. Tapi bentuk pikiranmu dan kebiasaanmu dengan yang jahat akan akan membuatmu sukar membedakan antara yang benar dan salah. Melalui kebiasaan salah yang terbentuk, setan akan menyerangmu berulang-ulang. Jadi hati-hati. Ya, kalau kita menciptakan kebiasaan kesalahan itu di dalam kebiasaan kita, setan punya lubang untuk menyerang kita terus-menerus. Maka nggak heran pada hari ini saya sudah bertekad untuk nurut. Besoknya jatuh lagi. Kita udah bertekad untuk saya tidak akan lagi begini. Besoknya jatuh lagi. Kenapa? Karena kita sudah membentuk menjadi kebiasaan kita. Jadi perjuangan kita akhirnya selalu terbengkalai. Karena itu sudah menjadi bagian dari kita. Makanya jangan kita biarkan semua kebiasaan-kebiasaan itu membentuk diri kita. Tabiat sorga harus diperoleh di bumi ini. Kalau
Tabiat itu tidak pernah akan diperoleh sama sekali. Kalau begitu, mulailah dengan lekas. Janganlah engkau memperdayakan diri sendiri dengan anggapan bahwa akan datang waktunya bila engkau dapat mengadakan suatu usaha yang tekun yang lebih mudah daripada sekarang. Jadi jangan tunggu-tunggu ya. Setiap hari kian menjauh engkau dari Allah. Ya, kita baca yang dihitamkan. Didiklah pikiranmu, menggemari kitab suci. Menggemari kumpulan-kumpulan permintaan doa, menggemari saat merenungkan, dan lebih dari segala sesuatu saat bila jiwa mengadakan hubungan dengan Allah. Milikilah alam pikiran surga kalau engkau mau menggabungkan diri dengan biduan surga di dalam tempat tinggalnya. Setan mengendalikan setiap pikiran yang tidak tegas di bawah pengendalian roh Allah. Jadi kalau kita setengah-setengah tidak tegas, makanya nggak heran kalau kita selalu nggak pernah menang sama diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah tegas sama diri kita sendiri. Kita bolak-balik jatuh terus. Kita udah berencana untuk begini. Tapi akhirnya jatuh lagi. Berencana begitu, jatuh lagi. Kenapa? Karena kita pada dasarnya nggak sungguh-sungguh kita merencanakan hal-hal tersebut. Ya, oke lanjut. Setan menuntut banyak orang untuk mempercayai bahwa Allah akan mengabaikan ketidaksetiaan mereka dalam masalah-masalah yang kecil dalam kehidupan. Tapi Tuhan menunjukkan dalam perlakuannya pada Yakub bahwa ia sekali-sekali tidak membiarkan atau mentolerir kejahatan. Semua orang yang berusaha memaafkan atau menyembunyikan dosanya dan membiarkannya tinggal tetap berada di dalam kitab-kitab di sorga, yaitu yang tidak diakui dan tidak diampuni dosanya akan dikalahkan oleh setan. Ya, jadi saudara lihat, setan akan menanamkan kepada kita bahwa masalah-masalah dalam kecil, masalah-masalah yang kecil itu nanti akan diabaikan sama Tuhan. Itu adalah penanaman setan. Jadi jangan kita mempunyai hal-hal yang toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran. Sekecil apapun itu namanya pelanggaran itu akan menjadi penghalang bagi keselamatan. Kalau kita sampai punya pengecualian-pengecualian, itu artinya ada roh setan di dalam pikiran kita. Mereka yang menunda-nunda persediaan kepada hari Allah itu tidak dapat lagi memperoleh persiapan itu pada masa kesesakan atau pada suatu masa selanjutnya. Tidak ada pengharapan bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, contoh-contoh dampak pergaulan nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini ada pengalaman Abraham Lot, ini memang saya masih kosong karena kalau ditampilkan banyak sekali. Ya, saya coba tampilkan Abraham dan Lot, pengalaman beratnya usaha Lot untuk dapat selamat. Ini kaitannya dengan pergaulan. Kita ingat Abraham, dia tetap konsisten dalam pergaulannya. Lot menjauhkan diri dari malah menjauhkan diri dari Abraham. Saudara-saudara, ini saya coba kasih pengantar sedikit tentang Abraham dan Lot. Memang sengaja saya tidak tampilkan tulisannya, saya cuma mau cerita kepada saudara. Saudara semuanya sadar Abraham dan Lot pengalaman hidupnya bagaimana? Disuruh keluar dari kota Ur Kasdim. Alasannya keluar dari kota Ur Kasdim apa? Karena kota Ur Kasdim sudah terlalu penuh dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Karena Tuhan tidak ingin umatnya terkontaminasi, Abraham dan Lot ini terkontaminasi. Tuhan tidak ingin Abraham dan Lot itu berada di tengah-tengah pelanggaran hukum. Karena Tuhan sadar potensi Abraham dan Lot ini bisa terpengaruh. Kalau tetap berada di dalam sana, maka Abraham dan Lot disuruh keluar dari kota Ur Kasdim. Nah, pada saat mereka keluar, Abraham memilih tempat yang tandus, yaitu tanah Kanaan, yang nanti pada akhirnya jadi tanah Kanaan. Sedangkan Lot memilih tanah yang dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Dan kota Sodom dan Gomora pada akhirnya Lot bukan saja hanya mendekati kota Sodom dan Gomora. Pada akhirnya Lot malah menjadi gubernur di dalam kota Sodom dan Gomora. Saya mau tanya kembali kepada saudara. Adakah Lot telah memenuhi rencana awal Tuhan menyuruh mereka keluar dari Ur Kasdim? Harusnya Lot sadar bahwa dengan memasuki kota Sodom dan Gomora, buat apa dia jauh-jauh keluar dari Ur Kasdim kalau dia ternyata juga kembali lagi tergabung di dalam segala pelanggaran-pelanggaran kota Sodom dan Gomora. Kan dia disuruh keluar dari kota Ur Kasdim karena
kota Ur Kasdim sudah sedemikian bejat, banyak pelanggaran-pelanggaran hukum. Ternyata Lot pada saat dia keluar, dia sudah sampai di atas gunung, dia memilih tinggal yang mendekati ke kota. Artinya Lot ini benar-benar cari masalah, ya. Dan kita adalah contoh saingan dari Lot. Kita bukan contoh saingan dari Abraham. Ya, lanjut cerita yang berikut. Ketika Lot sudah di tanah Kanaan, ya, dan sudah memilih kota dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Abraham sadar tidak? Abraham memang bodoh. Kenapa dia memilih kota tanah Kanaan? Bukankah kalau Abraham itu mencari ketenangannya, kenyamanan hidup, kenyamanan berusaha, tidak mau susah, otomatis dia juga akan memilih tanah yang sama seperti Lot, memilih tanah yang subur, ya. Bukankah Abraham juga memikirkan hal yang sama? Tapi Abraham sadar bahwa misi Tuhan membawa dia keluar dari Ur Kasdim adalah menjauhkan diri dari kehancuran kota. Nah, demikian juga pada saat Lot keluar dari kota Ur Kasdim dengan segala penderitaan dan segala kemiskinannya, adakah Abraham menjadi tersiksa dengan keadaan tetap di tanah Kanaan? Tidak. Abraham tetap tenang dengan nyaman. Jadi artinya kesusahan itu dibuat oleh si Lot sendiri, ya, karena dia berada di dalam kota yang penuh dengan pelanggaran hukum. Jadi artinya apa? Pengalaman Abraham dan Lot ini harus menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa akibat dari memilih bergaul dengan bangsa-bangsa yang cenderung melanggar hukum, ya, pada akhirnya Lot menjadi orang yang termiskin dari antara orang miskin. Sedangkan Abraham yang walaupun mungkin dulunya tidak sekaya Lot, karena Lot adalah pejabat negara, sedangkan Abraham hanya petani, walaupun dia juga kaya, ya. Tapi Abraham pada akhirnya dia tetap menjadi orang yang dihargai dan dia tidak berkekurangan hidupnya. Sedangkan Lot harus berjuang mati-matian untuk keluar daripada segala pelanggaran. Dia dipetik seperti apa? Seperti itu untung yang dipetik dari dalam api. Sedangkan Abraham tidak. Tapi kita adalah contoh saingan daripada Lot. Ya, sekarang kita baca sedikit dari pengalamannya Lot. Nanti ada beberapa contoh-contoh yang lain. Ya, kita lihat di dalam cerita ini. Lot tinggal sebentar di Zoar. Ini adalah cerita setelah Lot itu meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Dia tinggal di kota Zoar. Istrinya sudah meninggal. Ya, sekarang kita lihat. Kejahatan merajalela di sana sama seperti Sodom. Ya. Dan ia takut tinggal kalau kota itu juga harus dibinasakan. Tidak lama sesudah itu, Zoar dimusnahkan sebagaimana direncanakan Allah. Ya, ternyata Zoar juga akhirnya dihancurkan. Lot melarikan diri ke gunung dan tinggal di sebuah goa. Coba, seorang Lot yang bekas gubernur, ya, punya anak buah segitu banyaknya, punya harta kekayaan, mungkin punya rumah banyak, punya villa banyak, ya, semuanya ditinggal. Dia harus tinggal di dalam goa. Di mana goa kita tahu semua isinya goa itu apa sih? Tempat tinggalnya hewan-hewan buas, ya, tempat tinggalnya kelelawar. Tidak ada keramik, tidak ada AC, tidak ada shower kamar mandinya. Semuanya benar-benar jauh daripada kemewahan waktu Lot di kota Sodom dan Gomora. Betapa bodohnya. Kalau seandainya dia tetap memilih sama dengan Abraham, mungkin dia tidak akan menjadikan pengalaman hidupnya akhirnya seperti ini. Lanjut kita baca. Dilucuti dari semua untuk mana berani menghadap keluarganya kepada pengaruh kota yang jahat itu. Tetapi kutuk Sodom mengikutinya sampai ke sini. Perilaku berdosa anak-anak gadisnya. Nah, ini kita lihat nih. Ini hasil daripada pergaulan, ya. Jadi kita lihat tadi gambar tadi, seorang manusia itu dari warisan ditambah pendidikan orang tua, terus habis itu ditambah pergaulan, dan inilah yang membuat anak-anaknya, gadisnya Lot ini akhirnya seperti yang kita mari baca. Perilaku berdosa anak-anak gadisnya adalah akibat dari pergaulan dengan kejahatan di tempat yang menjijikan itu. Jadi anak-anaknya gadis ini ikut-ikut juga telah lolos dari kota Sodom dan Gomora.
Kalau Lot belajar dari pengalaman, dia memilih goa, tinggal di goa, anak-anaknya tidak belajar dari pengalaman. Ya, kejahatan moral tempat itu telah menjadi dianyam dengan tabiat mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Jadi artinya anak-anaknya ini benar-benar tidak belajar dari pengalaman. Keturunan Lot satu-satunya, orang-orang Moab dan Amon adalah jahat, menjijikkan. Suku-suku penyembah berhala dan yang memberontak melawan Allah dan menjadi musuh paling kejam umat. Ya. Jadi kita lihat kalau kita baca lengkap ceritanya itu anak-anaknya Lot akhirnya mati. Ya. Dia ikut hancur di dalam kota Soar. Dia tidak mau ikut tinggal di dalam goa. Ya. Artinya apa? Itulah akibat dari pergaulan. Jadi betapa bahayanya pergaulan, saudara. Ya, Lot belajar dari pengalaman. Dia tinggalkan itu kota, ya, Soar, tapi anak-anaknya sudah terlanjur mendalam, ya, pengaruh dari kota itu, pengaruh dari pergaulan itu benar-benar sudah menjadi satu dengan dirinya sehingga dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya, jadi ingat, pergaulan itu sangat berbahaya, saudara-saudara sekalian. Ya, dan pergaulan itu kita disuruh tinggalkan. Kalau kita juga dekat-dekat dengan pergaulan itu dalam rangka kita mau mengajar kepada mereka atau mentobatkan mereka. Jangan kita hanyut di dalam pembicaraan-pembicaraan mereka, kesenangan mereka. Ini pengalaman Esau dan Yakub tadi kita sudah sempat kita bicarakan. Esau itu karena pergaulan yang membentuk dia berbeda dari Yakub. Padahal pendidikan orang tuanya sama, tapi pergaulan. Jadi artinya kembali lagi di cerita Esau dan Yakub, bahayanya pergaulan, ingat, bukan hal yang sederhana. Ingat, pergaulan itu berbahaya. Ya, jadi seorang Esau bisa rusak karena pergaulan. Yakub kita tahu bahwa seakan-akan Yakub seperti anak mami, ya, yang tinggalnya sama ibunya. Kerjaannya seperti perempuan, yaitu suka masak. Ya, sedangkan Esau benar-benar jantan. Bukti sebagai orang yang bergaul, berburu, seorang laki-laki tulen. Dari kacamata dunia mungkin wah lebih keren Esau daripada Yakub, tapi dari kacamata sorga Yakub lebih berharga dibandingkan Esau. Pada akhirnya Esau bagaimana dan bagaimana Yakub? Akhirnya siapa yang memanfaatkan bergaul, siapa yang tidak bergaul? Pilihan ada di tangan kita. Ya. Nah, berikutnya pengalaman Yohanes Pembaptis tadi Om sudah sampaikan, Om Nono sudah sampaikan. Yohanes Pembaptis sangat sadar bahwa dirinya sangat berpotensi terpengaruh dengan lingkungan, maka dia walaupun anak satu-satunya, ya, anak harapan, anak perjanjian, walaupun itu Elizabeth dan Zakaria udah tua, harusnya kan anak satu-satunya ini jangan jauh-jauh lah dari orang tuanya. Tapi dia menjauhkan diri, memisahkan diri karena dia sadar betapa bahayanya pengaruh daripada pergaulan. Maka Yohanes menjaga dirinya supaya tidak terkontaminasi. Dia tinggal di gunung. Ya. Dan ini adalah contoh bagi Elia akhir zaman. Mereka juga harus menjauhkan diri. Ya. Apakah dia perlu tinggal di gunung? Kita nanti lihat jawabannya di dalam pembacaan berikut. Ya. Oke, kita terus. Mungkin masih panjang ya. Karena pelajaran ini pelajaran yang harus kita hidupkan di dalam perilaku kita. Sehingga saya pikir tidak bisa kalau saya loncat-loncat. Saya ajak saudara semua untuk membaca. Karena kalau saudara baca sendiri, ini dari kita dulu waktu baru mulai jadi Advent juga udah sering, buku-bukunya Nyowa ini sudah sering kita baca. Tapi pada kesempatan yang paling terakhir ini, pintu kasih sudah mendekati tutup, kita coba lihat dari kacamata terang makanan pada waktunya. Mungkin sementara ini dulu ya, kita sampai di pengalaman Yohanes Pembaptis, kita akan lanjut lagi 2 minggu lagi. Mari kita tutup di dalam doa, mungkin saya aja yang memimpin.